Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ahli baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wal furudul madhkurati. Wal furudu dan adapun jatah-jatah bagian al madhkuratu yang sudah ditentukan. Wa fi badinuski wal furudul muqaddarah. Jadi jatah-jatah warisan yang sudah ditentukan fi kitabillahi ta'ala, di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Itu sittatun, ada 6. La yuzadu, yang tidak akan bertambah, alaiha, kepada 6 tadi. Wala yang kusu, dan juga tidak berkurang, minha, dari 6. Illa li'aridi, kecuali bab arid. Kal auli, seperti aul. Wasitatu, dan adapun 6 itu, ya adapun yang 6 tadi itu anisfu, separo. Warubu, dan seperempat. Wasumunu, dan seperdelapan. Wasulusani, dan 2/3. Wasulusi, dan sepertiga. Wasudusu, dan 1/6. Waqad yubaru, dan sudah mengibaratkan siapa fardiyuna, yu'abiruna al-fardiyuna, kepada waqad yu'abiru, dan sudah mengibaratkan siapa musannif al-fardiyuna, siapa al-fardiyuna, orang-orang yang membagi warisan atau orang-orang ahli waris, angdalika, dari demikian, bi ibaratil muhtasaratin, bi ibaratin, dengan ibarat atau hitungan, muhtasaratin, yang ringkas. Waya, adapun hitungan yang ringkas, enggak 6 lagi ya. Itu ar-rubu'u, 1/4, wasulusu, dan 1/3, wadi fukulin, dan apa namanya, kelipatan ya, kelipatan tiap-tiap dari 1/4 dan 1/3, wanis fukulin, dan juga separuh dari tiap-tiap lipatan 1/4 dan 1/3. Maksudnya gini, tadi kan ada setengah, 1/4, 1/8, 2/3, terus 1/3, terus 1/6. Itu bisa disingkat, maksudnya cuman 1/4, 1/3, dan kelipatan dari itu, dan separuh. Nah, itu begitu. Maksudnya kelipatan 1/4 kan jadi 1/8, nah, gitu loh. Nah, kelipatan dari 1/3, 2/3, itu seperti itu maksudnya. Terus separuh, nah, itu begitu. Fanisfu, maka adapun separuh, itu fardun, sebagai bagian, itu fardu bagian, itu fardu khamsatin, bagiannya 5 orang ini. Bagian daripada dapat jatah warisan separuh itu untuk 5 orang ini. Yang pertama itu al-bingtu, anak perempuan. Wa bingtul ibni, dan anak perempuannya anak laki-laki. Idang faroda, ketika sendirian, siapa kulun, tiap-tiapnya, tiap daripada anak perempuan tadi, minhuma, dari keduanya. Angdakarin, dari laki-laki, yuksibuha, yang bisa mendapatkan asobah, siapa laki-laki tadi, kepada furud atau bagian. Jadi anak perempuan itu, andaikan kok tidak ada anak laki-laki, itu dia mendapatkan bagian separuh sendiri. Tinggal anak perempuannya berapa, separuh dari harta orang tuanya, itu nanti dibagi anak perempuan yang ada.
Wal utu dan juga saudara perempuan minal abi yang sebapak wal umi dan seibu, seemak sebapak. Saudara perempuan seemak sebapak. Andai kan kok anak perempuannya nggak ada, itu saudara perempuan mendapat jatah warisan. Kalau anak perempuannya ada, dia menjadi terhalang. Itu. Wal uhtu dan juga saudara perempuan minal abi yang sebapak saja. Idang faroda ketika sendirian siapa kulun tiap-tiap minhuma dari saudara perempuan yang semak sebapak dan juga saudara perempuan yang sebapak saja. Angda karin dari laki-laki yuk asibuha yang menjadi asobah siapa laki-laki ha kepada furud atau bagian. Wazauju dan juga suami. Nah ini. Oh, ini enak nian kalau ada jaduk ayo, Pak D. Nah, idalam yakun ketika tidak ada ma'hu beserta suami atau istri yang dinikahinya, perempuan tadi siapa waladun anak. Dakaron baik itu laki-laki karena adanya siapa waladu anak, au ungsa atau perempuan. Wala waladu beni dan juga tidak adanya anak laki-lakinya anak laki-laki. Maksudnya begini. Perempuan kita nikahi, dia bawa harta dari orang tuanya warisan. Nah terus ternyata setelah nikah dengan kita ninggal, nah ya, atau asalnya janda ya kan, janda tapi tidak punya anak, sama sekali dengan laki yang dulu yang tidak punya anak, dengan kita nikahi ya tidak punya anak. Maka itu bejo banget lakinya, dapat warisan separuh sendiri. Nah itu begitu. Yo, coba racun mah di penjara we. Kalau alif rahimahullah wa nafa'ana. Maksudnya mati dewek maksudnya itu gitu ya. Nah itu begitu. Lah sebaliknya kalau yang meninggal itu laki-laki, terus kok ibaratnya si perempuan itu masih hidup, tapi laki-laki tadi dengan bini yang manapun yang tidak punya anak, dengan dia yang tidak punya anak, maka bagiannya nanti sepertiga. Nah itu begitu. Kalau ada anak 1/6. Lah laki-laki kalau kok bininya ninggal, maka bagian dia 1/4. Nah, gitu. Kalau ada anaknya. Kalau nggak ada anaknya sama sekali, perempuan tadi separuh tadi, itu begitu ya. Nanti beda-beda kasusnya, itu gitu ya. Nah, kalau suami pasti dapat warisan dari istrinya. Sebaliknya, suami kok meninggal, istri pasti dapat warisan. Nah, itu salah satu yang kendala di tempat kita, ya kan. Bapak kita meninggal, nah ya, emak kita tuh ya masih macam tuh lah. Nah, padahal asalnya nanti gono gini tuh ibarat dia dapat bagian separuh, gono gini loh, yang nyari serempak-serempak loh. Nah, yang bawaan suaminya dia kalau punya anak dapat bagian 1/6, kalau tidak punya anak dapat bagian 1/3. Tapi kalau kita kan tidak begitu kalau di sini. Ditunggu dulu maknya sampai mati juga, baru warisannya dibagi. Akhirnya mboke keleleran. Sakit tuh nak ngurusi sopo pening. Nah, itu begitu kan. Walal mu'alif rahimahullah. Padahal aslinya begitu ya. Warubu'u dan yang 1/4 itu fardun. Cuman ya macam mana lagi. Oh di sini sudah seperti itu. Ini kan hukum supaya kita tahu oh begitu toh sebenarnya tuh. Berarti aslinya kalau kok begitu sebenarnya nggak terlantar mak-mak kita. Ya kan begitu aslinya ya kan. Nah, sekarang terlantar apalagi kok mak kita nikah lagi, wah kita usir-usir itu, kita marah-marah itu. Sebaliknya ya begitu, bapak kita ya begitu, ya kan? Padahal itu ya memang begitu dibolehkan dalam syariatnya, ya kan itu. Ini udah bapak kita mati, mak kita ya udah kita bagi warisan. Setelah itu dia nikah sama orang lain, kita usir-usir pula, kualat. Jangan begitu ya. Qalal mu'allif rahimahullah. Karena sebenarnya ketika bapak kita meninggal, beliau itu yang gonok ini dapat separuh dulu.
Nah, separuh bagian bapak yang meninggal tadi. Nah, itu emak dari separuh tadi itu sudah dapat bagian, kalau dia kok punya anak, dapat bagian 1/6 dari harta bapak kita yang gono gini tadi, paruan dengan dia tadi. Belum yang bawaan bapak dari bujangan, juga dapat bagian 1/6. Tidak mewah ibu kita. Nah, gitu. Andai kan kok dia sakit atau apa, enggak sibuk lagi kita udur-uduran siapa yang rawat, siapa yang biaya rumah sakit, enggak lagi. Dia punya harta sendiri. Men biasanya ya kita kuasai Pak Janis ya. Nah, itu udah kita bagai. Mbok elang tak situ lah, mbok, kau nak ikut siapa? Nah, itu Kilal Mu'alif. Nanti kalau sudah sakit ribut gitu kan. Aku sudah urun sekian, aku sudah nunggui. Nah, kan ribut pokoknya. Kau tuh ya tidak pernah nengok ya kan. Kilal Mu'alif rahimahullah. Coba dia punya harta sendiri. Nah, semangat juga anak-anaknya kan itu. Nah, itu makanya Islam itu solusi dari segala masalah. Nah, itu seperti itu sebenarnya. Nah, lah ini umpama kita kan nggak ada hukum seperti ini kita terapkan. Andai kan kalau kita terapkan ribut itu. Iya. Walal ma'alif rahimahullah. Wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarnya min ya rabbal alamin. Warubu'u. Dan adapun 1/4 itu fardun, bagian itu fardu isna ini bagian 2 orang. Yang pertama itu azauju, suami ma'al waladi beserta anak. Artinya istri tadi mempunyai anak. Kalau tadi nggak punya anak kan bagiannya separuh suami. Kalau istrinya nggak punya anak, di suami yang dulu tidak punya anak, di suami yang sekarang tidak punya anak, punya anak, maka andaikan yang dulu punya anak atau sekarang tamu kita punya anak, bagiannya 1/4, jadi begitu. Ma'al waladi, awaladi bani atau cucu, anak laki-lakinya anak laki-laki, anaknya sudah meninggal, tapi cucunya ada, maka tetap bagiannya 1/4. Sawaun kana, sama juga ada siapa dalikal waladu demikian anak, itu minhu dari ibu tadi, istrinya tadi, au min ghairihi atau dari suami yang lain. Yang penting istri kita yang meninggal tadi kok punya anak, entah dengan bapak yang dulu atau dengan bapak kita ini, ya kan? Dengan kita ini jadi istri kita, tetap bagian kita adalah 1/4. Itu begitu. Tapi kalau dengan bapak yang dulu tidak punya anak, dengan kita ya dia tidak punya anak, istri tadi, perempuan tadi, maka bagian suami adalah separuh dari harta sang istri. Itu begitu. Wawa adapun bagian daripada suami, kalau istrinya meninggal, kok istrinya punya anak, baik dari bapak yang dulu atau dengan dia sekarang, itu arubu bagiannya 1/4. Fardu zaujati bagian daripada istri, wazaujataini dan 2 istri, wazaujati dan istri-istri ma'adamil waladi beserta tidak adanya anak, awaladi bani atau anaknya anak laki-laki, wal afsahu dan adapun yang paling sahih fi zaujati di dalam istri itu hadfu ta'i membuang tak, walakin isbatuha tetapi menetapkan tak fil faraidi di dalam faraid itu aksanu lebih utama litamyizi untuk pembeda. Ini saya terangkan ya. Kata-kata zaujun itu kalau di dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran itu nggak ada, ibaratnya dalam tata bahasa Arab itu nggak ada bahasa ada taknya atau tidak, sama zaujun sama-sama azwaj gitu. Nah, makanya tidak ada di situ kok zaujatun gitu, nggak ada kalau dalam Quran, tetap azwaj. Nah, jamaknya dari kata-kata zaujun, bentuknya laki-laki sama. Karena kalau dalam tata bahasa Arab, zaujun itu artinya pasangan, gitu loh. Nah, ngapa Pak kalau dalam kitab fikih kok ada zaujun, zaujatun untuk membedakan. Kalau zaujun itu berarti laki-laki atau suami gitu. Kalau zaujatun berarti istri atau perempuan. Nah, maksudnya begitu. Jadi jangan heran nanti kalau lagi nak masuk ilmu apa namanya? Nahwune, lu nggak ada di Quran itu
Apa namanya zaujatun itu bid'ah, zaujatun itu enggak ada. Ya otak kita yang belum sampai ya. Jadi memang di Quran itu kata-katanya zaujun semua, jamaknya jadi azwajun. Nah, itu karena dalam tata bahasa Arab zaujun itu artinya pasangan. Nah, gitu loh ya. Nah, itu. Lah, kalau dalam kitab faraid, ngopo kok ada zaujun, ada zaujatun? Karena untuk memisahkan atau membedakan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Itu begitu. Wasumunu dan adapun seperdelapan itu fardun, bagian itu fardu zaujati, bagiannya istri. Wazaujataini dan dua istri. Wazaujatu dan juga istri-istri ma'al waladi yang beserta anak, awaladi beni atau anaknya anak laki-laki, yastarikunna yang sama-sama mendapat siapa kuluhunna tiap-tiap mereka fisumuni di dalam seperdelapan. Lagi nih, istri, ya kan, suaminya tadi kok nggak punya anak sama sekali, baik dari istri lainnya atau sama dia, maka bagian dia adalah 1/4. Itu begitu, bagian istri. Lah, kalau kok suaminya punya anak baik dengan istri yang lain atau dengan dirinya, maka bagian dia 1/8. Nah, itu ukurannya begitu. Sama dengan suami tadi loh. Kalau suami istrinya kok meninggal, kok dia tadi istrinya tuh punya anak, maka bagiannya 1/4. Baik dengan dirinya atau dengan suami yang dulu. Tapi dengan suami yang dulu ataupun dengan dirinya kok dia tidak punya anak sama sekali, perempuan tadi, maka bagiannya separuh tadi, gitu loh ya. Sama dengan istri, kebalikannya. Kalau suaminya itu punya anak, baik dengan istri yang lain maupun dengan dirinya, maka bagiannya 1/8. Lah, kalau kok suami tadi tidak punya anak sama sekali, baik dari istri yang lain maupun dirinya, maka bagiannya 1/4. Itu begitu. Walah pening Pak, pokoknya mbah didungokne karo ngantuk-ngantuk wong tulisane ana ya diwaca. Oleh mu'alif rahimahullah. Wa saulusani dan adapun 2/3 itu fardun bagian itu fardu arbaatin bagiannya 4 orang. Yaitu albanataini, yaitu 2 orang anak perempuan faaksara atau lebih. Wa bingtai ibni dan anak perempuannya anak laki-laki, 2 anak perempuannya anak laki-laki faaksara atau lebih. Wa fi ba'dinusi dan diterangkan di sebagian redaksi wa banatul ibni dan anak-anak perempuannya anak laki-laki. Wal ukhtaini dan juga saudara perempuan minal abi dari bapak wal umi dan ibu. Jadi kalau semak sebapak, kalau dalam kitab faraid itu disebut sakik atau minal abi wal gitu ya. Faksara atau lebih. Wal ukhtaini dan saudara perempuan minal abi yang sebapak saja, bapaknya sama, maknya beda. Faksara atau lebih. Wahada dan inilah bagian. Nah, jadi ini ya. Anak perempuan kalau dia kok sendirian, nggak ada siapapun, nggak ada anak laki-laki atau apapun tadi, kok ada 2 orang atau lebih, maka bagiannya 2/3 gitu maksudnya. Punya anak 3 perempuan semua, atau punya anak 2 perempuan semua, nggak ada anak laki-lakinya sama sekali, nah maka bagiannya yaitu 2/3 dibagi berapa orang tadi anaknya gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Sampai mana? Faksarowada dan adapun inilah hukum itu ingga lingfirodi kuliminhuma ketika sepinya atau tidak adanya dari mereka berdua an ikhwatihinna dari saudara-saudara mereka. Faingkana maka jika ada ma'huna beserta anak perempuan siapa dakarun anak laki-laki fakot yazidna maka benar-benar bertambah ala sulusaini dari 2/3. Kama seperti keadaan hukum laukunna. Jika kok ada siapa perempuan-perempuan tadi itu asaron 10, wadakaru dan adapun laki-laki itu wakidan 1. Falahunna maka itu bagi perempuan-perempuan tadi asarotun adapun 10 juga ministai dari 2/3. Ministai asarot dari 2/10. Waya adapun 2/10 itu aksara lebih banyak min sulusaiha dari 2/3-nya 2/10. Wakot yang kusunna dan juga benar-benar berkurang
Kabinta ini seperti dua anak perempuan ma'al binata ini beserta dua anak laki-laki. Besoklah diterangkan ya. Wasalisu dan adapun yang ketiga itu fardun. Sepertiga gitu ya. Itu fardun bagian. Fardu isnata ini bagiannya dua orang. Yang pertama itu al-ummu ibu idalam tajid. Idalam tuhjib ketika tidak terhalang siapa ibu. Jadi ibu itu tidak nanti bisa terhalang. Wahada dan inilah hukum itu idalam yakun. Ketika tidak ada lil mayiti bagi mayit siapa waladun anak laki-laki. Wala waladu bani dan juga andaikan kok tidak ada anak laki-lakinya anak laki-laki. Au isnani atau dua orang minal ikhwati dari saudara perempuan. Wal ikhwati dan saudara-saudara perempuan. Sawaun kunna sama-sama juga ada siapa anak-anak perempuan tadi itu asqa'a seemak sebapak aulil abi atau sebapak saja aulil ummi atau seibu saja. Wahwa adapun sepertiga asulusu itu isna ini untuk dua orang. Fasoida maka ke atas minal ikhwati maka bertambah atau lebih minal ikhwati dari saudara perempuan. Wal akhwatu dan saudara-saudara perempuan min waladil ummi dari anaknya ibu. Dukuron baik itu laki-laki kanu adanya mereka au inasan atau perempuan au khonasai atau wandu au ba'din awil ba'di atau sebagian kada demikian wandu wa ba'du dan sebagian itu kada demikian ya perempuan. Ini yang terakhir. Wasudusu dan adapun 1/6 itu fardun bagian sabuatun itu fardu sabuatin bagiannya 7 orang ini. Yang pertama itu al-ummu ibu ma'al walati beserta anak. Ibu beserta anak. Awalat dibeni atau anak laki-lakinya anak laki-laki, cucu. Awisnatna ini atau 2 orang fasoida maka lebih minal ikhwati dari saudara perempuan. Wal akhwatu dan juga saudara-saudara perempuan. Walau farqo dan tidak ada beda bainal asqoi antara sekandung sama sebapak wa ghairuhum dan selain asqa. Wala baina kaunil ba'di dan tidak ada bedanya antara sebagian mereka kata demikian yang lain. Wal ba'du dan juga sebagian kata demikian lainnya juga. Wa adapun 1/6 ay asudusu artinya 1/6 itu lil jaddati untuk nenek. Ingda adamil umi ketika tidak adanya ibu. Wal jaddata ini dan untuk 2 orang nenek wassalasa dan 3 orang nenek. Wali bingtil ibni dan untuk anak perempuannya anak laki-laki ma bingti sulbi beserta anak kandung. Litak milatis salasa ini untuk menyempurnakan daripada 2 orang. Bahwa adapun 1/6 itu lil ukti ay asudusu artinya 1/6 itu lil ukti untuk saudara perempuan minal abi yang sebapak. Mal ukti beserta saudara perempuan minal abi yang sebapak wal umi dan seibu artinya sekandung. Litakmilati salasa ini untuk menyempurnakan 3 orang. Bahwa adapun 1/6 itu ayat sudusu 1/6 itu fardul bagian. Itu fardul abi bagiannya bapak ma'al waladi beserta yang meninggal tadi punya anak. Awaladi beni atau punya cucu, anak laki-lakinya anak laki-laki. Yang mati tadi punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa yadkhulu dan masuk fil kalami di dalam. Fil kalamil musanifi di dalam dawuhnya ke musannif apa ma? Keadaan lo kholafa jika kok meninggalkan siapa al mayyitu mayit bingtan kepada anak perempuan wa aban dan bapak falil bingti maka itu bagi anak perempuan nisfu adapun separuh walil abi dan itu bagi bapak asudusu adapun bagian 1/6 fardon sebagai bagian wal bagi dan adapun selain bapak dan anak perempuannya itu taksiban mendapat bagian asobah. Wa furudul jadi dan 1/6 tadi itu bagiannya kakek. Al-warisi yang mewarisi ingda adamil abi ketika tidak adanya bapak. Wa qad yafradu dan juga, sudah benar-benar mendapat bagian lil jadi untuk bapak apa asudusu 1/6 itu dengan lagi mal ikhwati beserta saudara perempuan. Kama seperti keadaan laukana jika kok ada mahu beserta kakek apa
Du fardin, orang yang mempunyai bagian. Wakana, dan ada apa sudusul mali 1/6 harta, itu khairan, lebih bagus, lahu, bagi orang tersebut, minal muqasimati, dari pembagian, wa min sulusil bagi, dari sepertiga yang lainnya. Kabingtai ini seperti 2 anak perempuan, wujida, yang ditemukan, salah satu ikhwatin, dan 3 saudara perempuan. Wawa, adapun 1/6 lagi, asudusu artinya 1/6, itu fardun wahidun, bagian 1 orang, min waladil umi, dari anaknya ibu. Dakaron, baik itu laki-laki karena adanya, au ungsa, atau perempuan. Wa tasqutu al jaddatu bil umi. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tulislah.